Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita kembali akan bahas terkait perpajakan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pajak kendaraan bermotor. Jadi di sini pertama kita akan bahas definisi. Definisi dari pajak kendaraan bermotor di sini bukan hanya motor ya, tapi semua kendaraan yang bermotor. Jadi ada motor dan kemudian ada mobil. Selanjutnya, di sini kita akan bahas dan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Jadi yang menjadi dasar dari pengenaan pajak kendaraan bermotor itu ada dua. Yang pertama, nilai jual dari kendaraan bermotor. Kemudian bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan akibat dari polusi yang dicemarkan oleh mesin kendaraan bermotor itu sendiri. Nanti di dalam rumus kita akan lambangkan dengan koefisien. Baru nanti kita tambahkan dengan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau yang disingkat dengan SWDKLLJ. Jadi untuk SWDKLLJ itu sendiri untuk mobil nanti besarannya adalah 145.000. Kemudian untuk motor 35.000. Nanti di dalam rumus untuk SWDKLLJ ini terlebih dahulu kita harus mencari berapa besar dari pajak kendaraan bermotor atau PKB kita sebut, kemudian nanti baru ditambahkan dengan sumbangan wajib dana kecelakaan ini. Baru itu adalah total pembayaran. Selanjutnya untuk tadi kita bicara yang dasar pertama adalah nilai jual kendaraan bermotor. Untuk nilai jual kendaraan bermotor itu nanti bukan berapa nilai jual langsung nilai itu enggak, tapi ada catatan tersendiri yang ditetapkan oleh peraturan berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan. Nah, kemudian untuk bobot tadi atau koefisien tadi di sini sudah ditetapkan juga. Untuk koefisien untuk motor roda 2 dan roda 3 itu nilai koefisiennya 1. Kemudian untuk sedan 1,025, kemudian untuk Jeep 1,050 dan seterusnya. Jadi ini akan masuk ke dalam rumus nanti untuk mencari dari PKB itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tarif umum kendaraan bermotor. Jadi untuk tarif umum kendaraan bermotor pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan contoh itu dua daerah karena untuk pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak progresif. Jadi selain PPH yang perhitungannya tarifnya berdasarkan progresif adalah pajak kendaraan bermotor. Di sini saya contohkan adalah DKI dan Sumatera Barat. Kenapa Sumatera Barat? Karena kebetulan saya bertugasnya di Sumatera Barat. Nah, untuk DKI sendiri di sini dikatakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak. Di sini tarif pajak kendaraan bermotor itu untuk kendaraan yang pertama, jadi kendaraan yang pertama dengan nama yang sama, alamat yang sama, besaran tarifnya 2%. Nah, kalau dia punya kendaraan berikutnya, kendaraan kedua dengan nama dan alamat yang sama, maka ditambahkan sebesar 0,5%. Kalau seandainya punya lagi kendaraan yang ketiga, maka ditambah lagi 0,5 sehingga mencapai 3% untuk kendaraan yang ketiga dan seterusnya. Kalau kendaraan yang 4 tambah lagi 0,5. Ini untuk tarif yang berlaku di DKI. Nah, kemudian untuk tarif PKP sendiri di Provinsi Sumatera Barat di sini berdasarkan dengan tarif PKP dan PPNBK serta pajak progresif kendaraan bermotor tahun 2021 dinyatakan bahwasanya besaran tarif untuk kendaraan pertama itu sebesar 1,65%. Kemudian untuk kendaraan yang kedua 2,5%, kendaraan yang ketiga 3%, kendaraan yang keempat 3,5% dan kendaraan yang kelima 4%. Selanjutnya, rumusnya sangat simpel sekali untuk mencari pajak kendaraan bermotor ini. Rumusnya adalah nilai jual kendaraan bermotor itu sendiri kita kalikan dengan koefisien, kemudian kita kalikan dengan tarif. Setelah dapat baru kita tambahkan dengan tadi asuransi jalan tadi, asuransi jalan yang wajib dibayar. Kemudian cara menghitung pajak kendaraan bermotor di sini kita ilustrasikan ke sebuah contoh. Di sini saya mengambil contohnya adalah kendaraan bermotor dengan merek Ninja 250 SL di pasaran yang memiliki nilai jualnya 35 juta. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar kalau seandainya
di sini tarifnya adalah 2%. Berarti ini kendaraannya berada di Provinsi DKI ya, karena tarifnya 2% dan kita asumsikan kendaraan ini adalah kendaraan pertama yang dimiliki si yang punya. Nah, kemudian juga kita diminta menghitung kalau seandainya nanti tahun berikutnya motor ini nilai jualnya turunnya sebesar 20%. Nah, bagaimana cara mencarinya? Maka kita selesaikan sebagai berikut. Yang pertama, supaya lebih gampang, tentu kita harus membuat komponen-komponen atau item-item yang penting tadi ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi nilai jual objek pajak. Di sini nilai jual kendaraan bermotor itu sendiri 35 juta dengan tarif 2%. Kemudian SWDKLLJ-nya kendaraan bermotor, karena ini motor 35.000. Nah, selanjutnya kita selesaikan, kita masukkan ke rumus. Sehingga nilai jual kendaraan bermotor 35 juta kita kali dengan koefisien 1, kita kali dengan 2%, dapat 700.000. Total pembayaran kita tambahkan dengan tadi SWDKLLJ sebesar 35.000. Total pembayarannya sebesar 735.000. Lalu untuk kasus yang kedua, jika kendaraan bermotor ini mengalami penyusutan tahun berikutnya sebesar 20%, maka tentu yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mencari terlebih dahulu berapa nilai jual kendaraan bermotor yang baru setelah mengalami penyusutan sebesar 20%. Maka yang baru nilainya adalah 35 juta, kita kali 80% nilainya lagi karena sudah mengalami penyusutan 20%. Nilai jual kendaraan bermotor yang baru sebesar 28 juta. Lalu kita masukkan lagi ke rumus untuk mencari PKB-nya. Sehingga 28 juta dikali dengan 1 dikali 2% dapat 560.000. Total yang harus kita bayar adalah 560.000 kita tambahkan dengan 35.000 sehingga hasilnya didapat 595.000. Oke, gampang bukan menghitung pajak kendaraan bermotor? Menghitungnya bisa, membayarnya gampang, tidak ada alasan bagi kita untuk punya kendaraan bermotor tapi mati pajak. Sekian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.